Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama saya Kevin Antoni. Selamat datang di Kandang Lele, Jakarta. Saya berawal dari hobi. Saya dari kecil suka sekali pelihara hewan, ikan. Aku turunan dari kakekku. Dulu aku sering main sama kakekku waktu kecil. Dia suka pelihara hewan dari ayam, terus kita punya akuarium kecil. Dari situ aku udah mulai suka. Aku udah pernah coba, dulu waktu kecil aku usaha cupang, ya kan, waktu aku kecil. Terus aku pernah juga punya peternakan ayam, tempat punya peternakan ayam. Terus pelihara ikan hias di rumah, beternak ikan hias di rumah. Habis itu sekarang aku juga melakukan pembibitan. Aku ya bekerja part time, aku nabung, aku mulai besarin. Tadi piara sebelum dari rumah, di rumah aku pelihara, aku tes dulu di rumah, aku bisa nggak peliharanya nih. Kalau dia berkembang biak, kita lihat, saya sudah ngerti lah, yaitu cara dia itu selama beberapa periode. Aku kadang coba untuk buka versi besar ya di luar. Kalau mentoring sih nggak ada. Aku lebih kayak nyari informasi di YouTube atau Google, terus aku praktekkan kayak gitu. Jadi lebih ke otodidak sih. Hanya belajarnya dari media sosial aja. Iya, gagalnya dulu kenapa? Paling ada beberapa ya sebenarnya di mentoring nggak, tapi kayak kita bertanya kepada yang lebih ngerti ya, lebih paham, kita tanya. Kita praktekin lagi di rumah, benar atau tidak, kan banyak kadang opini kan dari tiap orang, opini ada dari si A bilangnya seperti ini, si B bilangnya seperti ini, si C bilangnya seperti ini, kan beda-beda. Setiap petani itu punya caranya. Karena aku coba dan aku kira-kira yang nyaman untuk aku, yang bisa aku aplikasiin untuk diriku. Awal sih aku dulu pelihara ikan itu beli bibit ya, aku beli bibit, ya kan, terkadang dapat yang bagus, terus dapat yang juga yang kurang bagus, ya kan. Akhirnya aku berpikir untuk produksi bibit, seperti itu. Aku produksi bibit, aku cari indukan. Awal juga nggak sengaja. Contoh kayak aku pelihara waktu itu pelihara nila, aku nggak sengaja aku pelihara, kok lama-kelamaan ada anaknya banyak. Ya kan, akhirnya aku pikir kok aku serokin anaknya nggak habis-habis, ya kan. Setiap minggu aku serokin nggak habis-habis. Akhirnya aku pikir cobalah kayak begitu. Aku taruh dia besar, terus kita coba untuk dibikin seperti ini. Untuk ikan konsumsi ini untuk menggunakan sistem filtrasi. Jadi aku menganggap tuh walaupun ikan konsumsi, tapi aku perlakukan seperti ikan hias. Airnya difilter semuanya, ya kan, jadi dia tetap bening, tetap bagus, tetap sehat, kayak begitu. Kan banyak juga ada yang airnya air tenang atau cuman pakai aerator atau apa, tapi aku coba untuk ikan konsumsinya aku pakai filtrasi. Aku filter airnya, jadi air kotor nanti dia jadi keluarnya airnya layak lagi untuk dipakai. Itu seperti akuarium, kalau kita pelihara ikan hias akuarium. Jadi air lama itu dialihkan ke sebuah kayak wadah filter. Nanti kan disaring dari situ. Ibaratnya di situ ada tentang rumah bakterinya, ada jaringnya untuk nyaring-nyaring itunya, kotorannya. Nanti pas masuk lagi ada wadah yang airnya sudah selesai difilter, kita lempar lagi ke ikan. Iya, kalau lele pun lele sih nggak butuh filtrasi, tapi lele itu saya buat di sini dia ada air, pergantian air tiap detik tiap waktunya. Jadi air kita pakai air kecil, air kayak air kucur gitu, air kucur. Jadi air ada tiap hari itu terganti. Ada air baru yang masuk, air lama keluar. Nggak harus sih kayak gitu. Karena aku juga kan air barunya masuk dari atas. Nanti di bawah itu aku bikin dia kotoran bawahnya itu yang keluar.
kayak gitu kan. Biasa kan kotoran amonia itu mengendap di bawah, jadi kita keluarkan kotoran di bawah, walaupun emang nggak banyak, tapi airnya sedikit debitnya, tapi itu ya lumayan lah kayak memberi penyegaran untuk lelenya. Karena kalau kita diemin aja air itu nggak diganti, terkadang lelenya suka dia kayak di atas kayak mangap-mangap gitu, dia di bawah berarti sudah tidak nyaman kayak gitu, oksigennya berkurang, amonianya banyak. Untuk lele aku pakai kucur, tapi untuk ikan-ikan seperti nila, emas, dan lain-lain aku pakai filtrasi. Airnya diputar air dia lagi. Tapi kalau lele jadi air lamanya itu dibuang. Aku bedain. Kalau nila kan itu airnya nanti balik lagi, difilter lagi. Kalau khusus lele hanya dia air dikucur, nanti dia air lamanya dibuang. Untuk saat ini saya itu ada saya kultur sendiri. Seperti saya kutu air saya bikin kutu air, saya bikin juga cacing sutra, saya dikultur juga, dikembang biakin. Walaupun emang untuk sekarang tidak memenuhi kebutuhan saya untuk bibit-bibit saya, tapi setidaknya mengurangi, menekan sedikit. Pertama ikan dulu. Aku ikan dulu, setiap hari aku beli. Aku pikir kalau aku beli mulu, bagaimana nih ya kan? Aku pikir kalau aku beli mulu, kadang juga kan seperti cacing sutra juga kan, terkadang kalau lagi ada barangnya, kadang lagi nggak ada. Aku ada yang ngedropin memang juga. Terkadang kalau lagi hujan, dia selalu bilang ke saya, lagi hujan bang, ini nggak bisa. Kayak begitu, lagi susah dapetinnya. Kan kita jadi bergantung tuh. Ya kan, aku pikir, dari situ saya berpikir untuk cacing sutra ya saya 50-50 lah ya. Setengahnya saya kultur, setengahnya saya masih dari supplier saya. Kayak gitu. Tapi setidaknya kan menekan angka ketergantungan saya kepada supplier. Ya kalau misalnya dia lagi nggak ada barang, saya masih bisa pakai punya saya. Seperti itu. Kalau kutu airnya kita bikin, benar-benar bikin. Jadi itu untuk bibit-bibit yang baru, yang belum bisa makan cacing, saya kasih kutu air terus. Jadi tingkat kematiannya rendah. Kalau kutu air sih, ya sebenarnya hanya kita perlu teliti aja sih. Memperhatikan airnya, kualitas airnya, ya kita jangan sampai tercemar juga. Kalau tercemar biasanya kutu airnya pada mati, atau cacing sutranya bisa pada mati. Nah, yang penting kita sama kayak pelihara ikan aja. Ya gitu, kasih pakannya juga tidak jangan berlebih. Kita kasih pakannya ya secukupnya dia habis baru kasih. Kalau kita kadang ada kan orang banyak kasih pakan banyak, terlalu banyak karena mungkin bisa buat sampai sore kayak gitu. Tapi terkadang itu yang bikin rusak. Jadi kita saya di sini SOP-nya itu kasih makan sedikit tapi sering. Kayak gitu. Untuk ikan, untuk apa sedikit aja, kasih sedikit, dia habis, nanti kasih rada sering. Jadi intensitasnya itu bisa 3-4 jam sekali. Cacing sutra itu kayak sayur-sayuran busuk ya. Terus juga bisa ampas tahu. Kayak gitu. Kalau kutu air itu kita kayak fermentasi dedek dengan ragi. Saya sih berharap sih saya sudah bisa independen sendiri tanpa bergantung pada supplier. Tapi untuk sementara ini saya hanya menguranginya 50% lah resiko untuk supplier tiba-tiba nggak ada barang. Sedangkan ikan butuh makan. Jadi mau nggak mau kita kan jadi ketergantungan. Setidaknya kalau ada 50% aku bisa ciptain sendiri, ya lebih baik seperti itu. Ada yang mau beli bisa, terkadang kalau stoknya kita berlebih, kita jual. Kayak gitu, biasa kan karena kita jual juga ikan hias ini kan seperti ikan hias ini saya juga beternak ya. Kayak gitu, kita ada indukannya juga, kita ternak. Terkadang orang mau beli, tanya pakannya, kalau dia mau kita bisa jual. Kayak gitu, biasa untuk yang ukuran ya kecil-kecil lah, biasa buat penghobi aja. Iya, apalagi kan saya juga bibit ya kan. Bibit itu kan emang dia harus pakan hidup. Kayak gitu, kita juga terkadang kalau yang besar gini kan kita bisa nyetok pakai pelet. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kan dia nggak bisa makan pelet, jadi harus kayak kasih makannya cacing sutra, kutu air. Itu mau nggak mau kita harus, itu barang harus, karena dia nggak bisa makan pelet. Nggak bisa makan pelet, saya kasih pelet dari kemarin. Pengiriman sih emang karena kita kan juga ke komunitas ya, kayak begitu. Kemana aja karena kita kirim ke Bekasi, kita kirim ke, bahkan terkadang orang dari kayak Bogor kalau mereka lagi
butuh di barang di sana tidak ada, kita yang kirim ke sana. Kisaran sekitar dari 50 sampai 80. Kalau duka di mana? Kalau di sini paling dukanya kayak kita ikan karena airnya pernah tercemar atau kita lupa ganti ikan, banyak yang kolap, banyak yang mabok ya, mati kayak begitu, itu dukanya sini. Seperti itu sih. Terkadang juga kalau mati listrik itu juga kadang kita kalau kelamaan kita juga pusing juga kan. Seperti itu. Karena kan dipakai aerator semuanya berjalan. Karena kita pakai tebar padat jadinya aerasi semua penting. Jadi udah lama piara ayam itu, aku udah 2014 sampai 2019. Terus di 2019 aku berhenti karena kalau orang main ayam udah pasti tahu 2019 itu harga jatuh parah. Kayak gitu. Aku jadi kena pertama ayamku mati satu kandang full sekitar 10.000 ekor. Terus sisanya itu dijual pun tidak untung. Jadi kayak lumayan lah aku ruginya. Untuk ayam kan besar modalnya ya. Kayak gitu. Maka dari situ langsung kayak aku berhenti dulu karena kan sempat main corona juga, mau dilanjut pun harga tidak stabil. Aku untuk yang ayam itu total mungkin hampir M lah. M-an lah ruginya. Kayak gitu. Karena emang hobi sih. Karena pikir aku dikasih itu, aku pernah punya temanku itu, kita ngobrol. Ya kan, dia bilang, aku setuju sama dia. Kadang ada beberapa hal yang penting dalam hidup kita yang kita tidak sadar. Kayak gitu, seperti pangan, air bersih, sama energi. Ya kan, kalau air bersih kan itu udah otomatis aku nggak bisa bikin dong, karena kan udah ke negara. Terus energi pun juga modalnya besar. Jadi apa nih, kadang aku pikir pangan, aku pengen usaha yang tanpa sadar kita tidak sadar, kita selama ini tiap hari makan, ya kan? Dan semua yang kita makan dari yang kita makan di warung pinggir jalan sampai di restoran pun kan itu berasal dari petani, ya kan? Maka aku pikir usaha yang terkadang mungkin petani banyak dipandang sebelah mata ya, kayak gitu. Apalagi untuk anak muda kan petani mungkin sekarang udah mulai banyak, tapi kalau dulu kan petani kayak usaha bapak, usaha apa sih kayak gitu, kurang keren. Tapi untuk saya pikir malah itu pertanian ini halnya yang penting. Aku berharap sih untuk pertanian Indonesia kita dari teknologi maju ya, kayak begitu, teknologi maju, terus kita bisa ya independen sendiri. Kita harus, petani harus dibilangnya diberdayakan. Terus juga kayak kita untuk open dengan teknologi-teknologi baru yang ada di luar, ya kan. Jadi kayak untuk memaksimalkan hasil produksi kita dengan kualitas yang bagus, seperti itu. Jadi biar bisa bersaing juga.